Terima kasih. Selamat bertemu kembali. Saya Pater Eki OCD. Malam ini saya akan menemani Bapak Ibu untuk kita menimba bersama satu warisan spiritual dari Santa Teresa Avila. Saya izin share screen supaya refleksi kita nanti lebih terarah. Oke. Ya, ini dia. Pesan cinta Santa Teresa Avila bagi keluarga Katolik. Ini satu dasar yang akan kita lihat bahwa ternyata mencintai itu juga adalah satu hal yang menjadi pesan istimewa juga dari hidup, juga tulisan-tulisan dan ajaran-ajaran Santa Teresa. Maka sebelum kita diyakinkan oleh kata-katanya, mari kita sejenak secara ringkas. Nanti kita akan berkenalan dengan Santa Teresa. Sebelum itu, ini peta perjalanan kita. Nanti kita akan lihat beberapa hal ini. Kita akan berkenalan singkat dengan siapa itu Santa Teresa. Lalu prinsip doa yang mendasari nanti tema kita ini menurut Santa Teresa itu seperti apa. Lalu ada 5 dasar hukum persahabatan yang dari sini juga nanti kita bisa menarik pesan-pesan konkret, pesan aplikatif, kurang lebih 5 pesan cinta Santa Teresa bagi keluarga. Nah, mari kita berkenalan lagi secara singkat dengan Santa Teresa. Santa Teresa pertama dikenal sebagai seorang pujangga gereja atau Doctor of the Church. Jadi dari sekian ribu orang kudus dalam gereja yang dibeatifikasi menjadi beato beata atau yang dikanonisasi menjadi santo dan santa, hanya ada 38 yang diberi gelar pujangga gereja. Dan di antara 38 pujangga gereja itu, 4 di antaranya pujangga wanita. Jadi hanya 4 yang wanita. Salah satunya Teresa Avila ini. Di samping Teresa Catherine dari Siena, Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, dan Hildegard dari Bingen. Nah, mengapa diberi gelar pujangga gereja? Karena Santa Teresa memiliki warisan spiritual berupa tulisan-tulisan yang baik, yang gereja rekomendasikan untuk kita juga pelajari. Jadi, siapapun kita yang punya kerinduan untuk mengalami relasi yang lebih baik dengan Tuhan, Santa Teresa diberi gelar ini sebagai pujangga gereja dalam bidang pengalaman doa. Jadi yang Santa Teresa ajarkan itu adalah tentang doa dengan berdoa. Jadi dia mengajarkan apa yang dia hidup. Pertama, Santa Teresa adalah seorang pujangga gereja. Teresa juga adalah seorang pendoa, tentu saja. Karena tulisan-tulisannya ketika bicara tentang doa, itu berangkat atau datang dari praktek yang panjang. Jadi, Santa Teresa juga adalah seorang pendoa, seperti Bapak Ibu dalam komunitas ini. Teresa adalah juga seorang mistikus. Mistikus artinya seorang yang dirahmati secara khusus oleh Allah. Jadi banyak sekali kisah-kisah, jisat penglihatan, maupun hal-hal yang meneguhkan hidup Santa Teresa, bahwa apa yang terjadi dengan hidupnya semuanya adalah karya dan kerja Allah. Santa Teresa juga dikenal sebagai seorang reformator Karmel. Kita tahu sejak abad ke-12 muncul satu ordo tua yang berakar di Gunung Karmel, Palestina, yang kemudian hijrah ke Eropa, dan sampailah pada abad 16 Santa Teresa muncul bersama Yohanes dari Salib untuk mengembalikan spirit yang dimulai di Gunung Karmel itu, maka secara tidak langsung Teresa menjadi pendiri OCD. Karena gerakan pembaruannya itu kira menghasilkan satu ordo yang baru yang memiliki ciri khas spiritualitas yang baru. Santa Teresa dikenal juga sebagai pendiri
Kami kadang menyebutnya sebagai Holy Parents bersama Yohanes dari Salib. Orang tua rohani OCD itulah Teresa dan Yohanes dari Salib. Teresa tentu saja adalah seorang kudus, seorang santa yang diberi gelar melalui proses penyelidikan yang panjang dan matang, yang kemudian kekudusannya diakui oleh gereja. Santa Teresa Avila juga adalah seorang tokoh karismatik. Karismatik artinya hidupnya sungguh-sungguh digerakkan oleh roh. Jadi karismatik dalam arti yang asli adalah itu. Bukan seperti yang ada dalam benak kita ketika mendengar istilah karismatik hari-hari ini. Tapi karismatik, Teresa adalah seorang yang karismatik karena hidupnya sungguh-sungguh adalah hidup yang dituntun oleh roh. Nah, ini beberapa gelar, beberapa status yang bisa kita kenakan atau bisa kita kenali dari pribadi ini. Santa Teresa Avila, atau juga kalau dalam nama religiusnya Santa Teresa dari Yesus. Nah, mari kita selanjutnya melihatnya satu dinamika sederhana. Saya ingin tahu, kita boleh mungkin angkat tangan saja atau jempol. Siapa yang kira-kira pernah meditasi? Iya, ya, pertanyaan pernah dulu. Ini pertanyaan yang paling sederhana. Oke, pernah meditasi ya. Saya juga angkat tangan. Tapi pertanyaan lebih seriusnya adalah apa? Apakah Anda bisa meditasi? Ya, kita pernah, tetapi pertanyaan lebih lanjut lagi, apakah kita bisa bermeditasi? Ya, ini pertanyaan tentang bagaimana doa itu dilakukan sebetulnya. Dan Santa Teresa membahasakan tentang meditasi dalam ungkapan yang disebut sebagai doa batin. Maka kita akan melihat dari apa yang Santa Teresa definisikan, untuk kita juga melihat dan memetakan bagaimana doa kita itu juga mesti dihayati, dan juga sekaligus dari sana kita bisa menarik pesan aplikatif nanti. Maka Santa Teresa katakan ini ungkapan yang populer sekali dari Santa Teresa. Doa batin tak lain daripada percakapan akrab antara dua orang sahabat dengan sesering mungkin tinggal sendirian bersama dia yang kita tahu mencintai kita. Ada beberapa kata kunci di sini yang nanti kita akan bedah satu persatu untuk mengecap apa yang menjadi bekal aplikatif untuk kita. Teresa mengatakan ini, doa batin, istilah yang lebih umum kita kenal sebagai meditasi itu, tapi doa batin ungkapan lebih dalam, Santa Teresa, adalah percakapan antara dua orang dengan sesering mungkin tinggal sendirian bersama dia yang kita tahu mencintai kita. Nah, jadi dari definisi atau pemahaman Santa Teresa tentang doa batin inilah nanti kita akan petik poin-poin praktis yang sekaligus menjadi pesan Santa Teresa untuk kita yang bisa kita praktikkan, bisa kita hayati dalam keluarga. Maka putri ini kita melihat, kita hubungkan dengan 5 dasar hukum persahabatan manusia yang menjadi tingkatan juga relasi kita dalam hidup bersama. Yang pertama ini mutual encounter, saling berjumpa. Ini yang Santa Teresa maksudkan tadi dengan istilah percakapan. Dan dalam hukum persahabatan paling pertama itu adalah perjumpaan. Nah, dalam percakapan itu ya kita biasanya bisa bercakap dan orang yang kita jumpai atau yang terhubung dengan kita. Dan dalam persahabatan kita tahu bahwa perlu ada kontak, perlu juga saling berjumpa. Maka agak aneh kita katakan saya punya sahabat baik, tapi ketika ditanya kapan kalian berjumpa, kapan terakhir kali kontak? Baru 1-2 kali. Selanjutnya kami putus hubungan, tidak terhubung lagi. Nah, jadi persahabatan juga dimulai pertama-tama dengan perjumpaan. Jadi, hukum persahabatan pertama. Nah, maka kita akan bertemu dengan sahabat kita. Ya banyak sarana sekarang ya untuk kita bisa berjumpa, misalnya WA, Zoom seperti ini, atau bahkan ada surat menyurat dan sebagainya. Tapi Santa Teresa katakan dalam level rohani, perjumpaan dengan sahabat itu
yaitu Allah, terjadi dalam iman. Dan doa-doa kita adalah praktek dari iman itu. Itulah mengapa perjumpaan dengan sang sahabat sejati itu, menurut Santa Teresa, pertama-tama kita lakukan dalam iman. Nah, ini yang pertama. Lalu pesan apa yang menjadi bekal untuk kita bagi keluarga dari hukum pertama ini, saling berjumpa, atau mutual encounter. Terus saya katakan konkret sekali bahwa bentuk dari perjumpaan itu kita bisa hayati ini. Pertama, luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati dalam keluarga-keluarga kita. Jadi penting sekali soal ini. Hadir, tidak sekedar hadir tetapi saling terhubung. Sekarang kita mulai berpikir, ya karena sudah terlalu lama tinggal bersama, hidup bersama, mau bicara apa lagi? Mau bahas apa lagi? Jadi, secara konkret kita seakan diingatkan bahwa selalu ada hal yang membuat kita terhubung, selalu ada alasan untuk kita saling berbicara dari hati ke hati. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau ada perjumpaan. Coba untuk saling mendengarkan tanpa menghakimi. Maka ungkapan yang seringkali sekarang kita dengar di media-media ya. We listen, but we don't judge. Kita dengar, tetapi kita tidak menghakimi. Jadi dalam perjumpaan itu hadir juga untuk saling mendengarkan tanpa menghakimi. Hadir utuh saat berbincang, ini bukan sekedar ada bersama. Terkadang kita merasa bahwa ya kehadiran saya kan itu sudah menandakan satu hal yang baik. Tapi ternyata hadir secara utuh, terlibat dalam pembicaraan hati ke hati itu menjadi satu inti yang juga kita perjuangkan. Dan Teresa menganjurkan, biarkan kasih Tuhan itu hadir dalam setiap percakapan kita. Maka kalau kita sadari sungguh bahwa dalam pembicaraan itu ada Tuhan di sana, maka kita akan selalu memilih kata-kata yang saling meneguhkan, saling membesarkan hati, dan yang tentu saja tanpa tendensi untuk menghakimi. Terus saya katakan, biarkan dalam rumah ini kita saling dibantu, semua saling ditolong, semua dikasih, semua dicintai. Kenapa? Karena Allah hadir juga di sana. Ini hukum pertama tentang saling berjumpa, percakapan. Nah, kita hubungkan juga dengan pesan Santa Teresa. Level berikutnya dari persahabatan itu, dari hukum persahabatan adalah mutual knowledge, saling mengenal. Nah, Santa Teresa bahasakan dia yang kita tahu. Nah, jadi setelah berjumpa ada proses pengenalan. Jadi tidak berhenti di perjumpaan, tetapi sampai pada level berikut itu pengenalan. Nah, maka biasanya kita itu hanya mengenal orang-orang yang pernah kita jumpai, paling tidak. Atau kita punya relasi atau terhubung dengan orang-orang yang kemudian kita kenal, kita akrabi karena memang pernah berjumpa. Jadi mulai dengan perjumpaan lalu sampai pada pengenalan. Nah, perjumpaan ini yang membuat kita bisa mengenal orang secara pribadi. Nah, secara pribadi. Pengenalan selalu datang dari perjumpaan. Perjumpaan mendahului pengenalan. Nah, dan pengenalan dengan sahabat itu, menurut Santa Teresa, tergantung pada cara kita membuat perjumpaan dan percakapan. Jadi pengenalan kita terhadap Allah juga itu turut ditentukan oleh bagaimana perjumpaan dan percakapan-percakapan kita lakukan. Atau bagaimana doa-doa kita. Dan menurut Santa Teresa, Yesus sebagai sahabat itu sangat mengenal kita. Dan ia berjumpa dengan kita melalui sakramen-sakramen dan doa. Jadi pengenalan Tuhan terhadap kita terjadi melalui perjumpaan, melalui sakramen-sakramen dan doa. Maka usaha kita juga untuk mengenal Dia, ya bisa dilakukan juga melalui doa-doa kita, melalui pelayanan-pelayanan sakramen, dan juga melalui setiap liturgi yang kita rayakan. Saya bicara yang dalam level rohani. Dan ia meyakini bahwa Allah mengenal kita melebihi kita mengenal diri kita.
Kata-kata Nabi Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi pengenalan ini lebih dulu datang. Allah lebih dulu mengenal kita, kita hanya mengembalikan cinta melalui pengenalan dan perjumpaan kita itu. Nah, lalu apa konkretnya ketika Teresa bicara tentang pesan untuk keluarga? Dari hukum persahabatan kedua ini, mutual knowledge. Teresa ingatkan kita. Belajar untuk mengenal lebih dalam, bukan hanya tahu di permukaan. Jadi relasi itu kemudian berusia panjang, ternyata juga datang dari pengenalan. Ya, semakin banyak yang kita tahu tentang pasangan, semakin banyak kita tahu tentang anggota komunitas, semakin baik kita memperlakukan orang itu. Atau paling tidak semakin baik kita memperlakukan relasi itu. Karena kita punya pemahaman pengenalan. Nah, jadi cari tahu apa yang dirasakan. Berusaha untuk mengenali perasaan, bukan sekedar melihat apa yang dilakukan. Ini level yang lebih tinggi dari cara kita memperlakukan orang. Nah, ya kadang-kadang kita mudah untuk menghakimi dari apa yang kelihatan, dari apa yang orang itu lakukan, dari tindakannya. Tetapi kita lupa untuk memahami perasaan di balik setiap sikap dan tindakan itu. Dan kalau kita sampai memahami dan berusaha untuk mengerti perasaan di balik setiap sikap itu, ini hanya bisa terjadi kalau ada pengenalan. Ya. Ya. Dan Teresa menganjurkan doa itu menjadi satu cara untuk kita juga memahami satu sama lain. Dimensi sosial dari doa-doa kita itu juga harus nampak. Nah, maka selalu dikatakan ya dalam bahasa rohani, bahasa spiritual umumnya. Kalau hidup doa kita baik, mestinya hidup sosial kita juga baik. Atau sebaliknya, kalau kita kesulitan dalam hidup sosial, dalam berelasi, coba periksa mungkin ada yang salah dengan hidup doa kita. Sebaliknya pun begitu. Kalau kita kesulitan berdoa, coba periksa. Mungkin ada masalah dengan hidup sosial. Jadi Teresa menganjurkan doa ini bisa sebagai satu sarana untuk kita bisa memahami sama lain. Jadi mengenal apa? Berusaha memahami dan mengenal pasangan dan anak berarti juga belajar mengenal kasih Tuhan. Ini sangat biblis ungkapan ini. Bahwa cara kita mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, dalam lingkup paling dekat dengan hidup kita, itu menunjukkan juga bagaimana kita mengasihi. Kalau kita yakin bahwa tidak ada yang salah yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, tidak ada orang yang, tidak ada pribadi yang salah, tidak ada pribadi yang tidak berharga yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka kita akan selalu bisa melihat bahwa selalu akan ada pesan-pesan yang bisa kita petik, bahkan dari pengalaman-pengalaman yang sulit dalam hidup bersama. Kenapa? Karena saya ingatkan ini. Belajar mengenal kasih Tuhan itu melalui cara kita mengasihi sesama. Ya dalam konteks keluarga, mengasihi pasangan, si anak-anak, cucu, mengasihi tetangga, dan sebagainya. Ini hukum yang kedua. Hukum persahabatan yang ketiga adalah mutual love, saling mencintai. Ya, dan dalam bahasa Santa Teresa tadi, dia yang kita tahu mencintai kita. Jadi ingat setelah perjumpaan, naik ke level berikut pengenalan. Setelah pengenalan ada proses ini, saling mencintai. Nah, jadi pengenalan kita terhadap sesama, terhadap seseorang itu menggerakkan hati kita juga untuk mencintai. Sehingga di sini nampak jelas, oh ternyata cinta itu selalu mengandaikan pengenalan. Itulah mengapa kalau kita mengatakan saya mengasihi dia, saya dekat sekali dengan orang itu. Itu hanya terjadi karena kita mengenal. Bagaimana kita mengenal orang itu karena pernah berjumpa. Ya, perjumpaan, pengenalan membawa kita pada proses saling mencintai. Nah, ya, di sini ya nilainya masih netral dalam arti bahwa kita juga masih perlu berjuang untuk mencintai. Karena semakin kita mengenal,
Ternyata bukan hanya hal-hal baik yang mungkin kita terima, kita ketahui, kita kenal dari orang itu, tapi justru juga mungkin semakin banyak hal yang mungkin kebalikannya, keburukannya, kelemahannya, pergumulan-pergumulannya. Tetapi itulah yang menjadi bahan baku yang membuat kita untuk mencintai, apakah bersyarat ataukah cinta yang tanpa syarat. Tapi tentu dimulai dari pengenalan dan perjumpaan. Demikian juga dalam level rohani. Untuk kita mencintai Tuhan, kita perlu mengenal Dia. Bagaimana cara untuk mengenal Tuhan? Ya, banyak fasilitas rohani yang disediakan untuk kita. Ya, melalui liturgi-liturgi, sakramen-sakramen yang kita terima. Melalui permenungan-permenungan, pengajaran seperti ini juga. Melalui perjumpaan-perjumpaan dengan komunitas. Itulah cara-cara kita untuk mengenal Tuhan. Mengapa kita harus banyak mengumpulkan pengetahuan tentang itu supaya kita bisa makin mencintai dengan baik. Nah, ternyata pengenalan pemahaman kita juga menentukan seberapa baik kualitas cinta yang bisa kita beri. Nah, kalau kita katakan wah, saya sangat mencintai orang itu padahal kita tidak kenal satupun hal yang menjadi bagian dari dirinya. Nah, karena cinta itu butuh subjek yang real. Cinta itu butuh kondisi yang konkret. Itulah mengapa pengenalan itu selalu menghasilkan proses untuk mencintai. Maka Santa Teresa meyakini sungguh-sungguh bahwa doa yang benar itu atau meditasi yang benar, doa batin yang benar itu bukan pada banyak berpikir, tetapi pada banyak mencintai. Sehingga proses ya dalam tahapan ini juga berlaku dalam hal rohani. Bahwa semakin baik kita mengenal Tuhan itu juga semakin mudah untuk kita bisa mencintai. Semakin kita sadar bahwa saya ini dikasih, saya dipahami, saya diterima, saya diberkati, saya dipercayakan, saya ini dibantu, saya ditolong, saya diperhatikan, saya dikagumi dan sebagainya. Ini menjadi keyakinan yang akhirnya membuat kita juga semakin mencintai. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa kita juga sungguh dicintai oleh Tuhan. Ini mutual love. Apa pesan konkret terhadap keluarga menurut Santa Teresa dalam bagian ini, saling mencintai? Cinta yang bisa kita lakukan itu bisa dipraktikkan melalui hal-hal kecil. Maka ungkapan yang kemudian kita kenal, ya sering kita kutip belakangan itu, lakukan hal besar dengan cinta yang, lakukan hal kecil dengan cinta yang besar itu, ini datang dari tulisan Santa Teresa sebetulnya. Yang kemudian dia dikutip diulangi lagi Teresa kanak-kanak Yesus, kemudian yang lebih dekat dengan generasi kita ya Santa Teresa Calcutta, tapi intinya mengatakan hal yang sama, bahwa praktek untuk kita bisa mencintai itu kita tidak butuh momen-momen yang spektakuler dan besar. Kita selalu disediakan momen-momen yang sederhana, yang kecil setiap hari. Kita selalu dihadapkan ladang misi pribadi. Di mana kita pergi, dengan siapa kita bertemu, dengan siapa kita terhubung. Itu menjadi momen-momen untuk kita mempraktikkan kasih. Ini Santa Teresa katakan ya. Juga belajar untuk sabar, belajar mengampuni dan menolong tanpa pamrih. Jadi proses eh, tingkatan ya hukum persahabatan ketiga mutual love ini saling mencintai ini juga menghasilkan buah yang konkret. Apakah kita bisa bersabar tidak dengan orang lain? Apakah kita bersedia tidak membuka hati untuk mengampuni? Apakah kita rela untuk menolong tanpa balasan, tanpa imbalan, tanpa pamrih? Nah, ini praktek-praktek yang bisa kita usahakan, yang ketika kita bisa melakukan ini yang menjadi satu penanda yang terlihat bahwa level persahabatan saya ini memang sudah sampai pada level mutual love. Sudah sampai pada level saling mencintai. Dan cinta itu tidak selalu menuntut kesempurnaan, tapi memberi ruang justru untuk bertumbuh. Nah, jadi ini salah satu syarat sebetulnya.
Sama halnya ketika Tuhan minta kita menjadi muridnya, dia tidak mensyaratkan kesempurnaan. Karena kalau kesempurnaan atau perfection yang menjadi syarat untuk kita menjadi pengikut Tuhan, saya kira tidak ada satupun yang bisa memenuhi kriteria itu. Tetapi Tuhan mensyaratkan justru ya menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Kita diberi ruang untuk bertumbuh juga dalam sisi-sisi kemanusiaan kita itu. Maka level yang ini juga mengingatkan kita untuk menjadikan kasih Tuhan sebagai sumber cinta keluarga. Kita harus selalu mengisi ulang cinta kita terhadap sesama dalam keluarga itu dengan cinta yang dari Tuhan. Ya, ya, karena dalam ungkapan orang-orang yang saleh katakan, cinta juga itu bisa menguap. Love can be evaporated. Cinta bisa habis. Maka itulah mengapa kita harus selalu mengisi ulang. Dan kita harus pergi ke sumber yang tidak pernah habis. Itulah cinta Tuhan. Santo Thomas Aquinas katakan dengan sangat romantis. Beliau katakan, Tuhan itu tidak pernah mencintai sesuatu di luar dirinya. Tuhan hanya bisa mencintai dirinya. Jadi cinta yang egois itu hanya Tuhan yang boleh. Kita tidak bisa, tidak boleh. Artinya apa? Ketika Tuhan mau mencintai kita dan semua ciptaan, terlebih dahulu dia masukkan kita ke dalam hatinya, dan ketika dia mencintai kita, itu sama dengan Tuhan mencintai diri. Itulah mengapa dikatakan hati Yesus itu sangat luas, sangat lapang. Banyak tempat tinggal yang dihuni oleh orang-orang yang dia cintai. Nah, kita dimasukkan ke dalam hatinya supaya kita bisa dicintai dalam komunitas kasih Allah. Ini menjadi pengingat juga untuk kita. Oh, kalau cinta bisa menguap, kalau stoknya bisa habis, kita tahu kemana kita harus pergi, timbal lagi. Kita harus ke sumbernya. Maka itu pertanyaan sederhana, satu refleksi yang baik. Karena kita bertanya, tidak mengapa keluarga Yosef dan Maria itu disebut sebagai keluarga kudus Nazaret. Jawabannya adalah karena ada Yesus di sana. Keluarga Maria dan Yusuf menjadi keluarga kudus karena ada Tuhan di dalam. Maka keluarga-keluarga kita juga akan menjadi keluarga kudus kalau kita juga membiarkan Tuhan tinggal dan menjadi bagian dari keluarga kita. Terimalah Yesus dalam rumah kita, dalam keluarga kita, maka keluarga-keluarga kita juga akan menjadi keluarga kudus. Ini. Hukum persahabatan berikut, kita maju ke level yang lebih tinggi lagi adalah kehadiran sebagai sahabat. Presence of a friend. Ini yang Santo Teresa katakan, tinggal bersama. Jadi kita masuk mulai dari perjumpaan, pengenalan, saling mencintai, dan sampai pada kehadiran. Ini bentuk paling lebih konkret lagi dari mengasihi adalah hadir sama lain. Kehadiran. Jadi dalam persahabatan, aspek yang paling utama itulah kehadiran sahabat. Teresa bahasakan tadi. Seringkali tinggal bersama dia yang kita tahu mencintai kita. Jadi dua sahabat sejati itu, kedua orang yang saling mengasihi itu selalu menginginkan waktu bersama. Selalu menginginkan kehadiran satu sama lain. Ya. Kalau tinggalkan rumah, misalnya bapak pergi, mama sendiri di rumah, dalam waktu yang mungkin 1-2 malam, saya itu sudah rasa seperti 1-2 tahun. Itu kenapa? Karena ada proses kehadiran. Jadi level yang lebih tinggi lagi, level keempat dari hukum persahabatan itulah kehadiran. Dan karena memang cinta itu selalu menginginkan eksklusivitas. Selalu menginginkan kekhususan. Ya, khusus. Persahabatan dengan Tuhan pun demikian. Jadi semakin dalam kerinduan kita untuk sama Tuhan ini menjadi tanda bahwa kita memiliki level persahabatan yang rohani itu sudah sampai pada level ini. Ingin ada sendirian bersama dia yang kita tahu mencintai kita. Apa yang Santa Teresa katakan secara konkret untuk keluarga? Dari hukum
Yang keempat, kehadiran sebagai sahabat. Terus saya ingatkan kita, jadilah sahabat bagi pasangan dan anak-anak kita. Itu dulu. Kalau kita bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman dengan pasangan, anak-anak, cucu yang ada dalam satu atap dan kita, maka kita punya gambaran tentang relasi yang baik dengan orang lain. Jadi jangan sebaliknya, kita ramah di luar rumah, tetapi menjadi pemarah di dalam rumah. Itu berarti satu hal yang perlu dievaluasi. Justru buah-buah dari relasi kita itu juga mulai dipraktekkan dari dalam rumah. Pertama-tama jadilah sahabat bagi pasangan dan anak-anak. Mereka menjadi subjek terdekat yang darinya kita belajar untuk saling mengasihi dengan kehadiran satu sama lain. Jadi hadir saat mereka butuh, bukan hanya saat semuanya baik-baik saja. Nanti hadir secara penuh dalam situasi apa. Memang jauh lebih mudah untuk hadir dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, tapi seringkali butuh perjuangan untuk bisa hadir pada saat kita paling dibutuhkan. Kehadiran, tinggal bersama. Bangunlah suasana rumah yang penuh kehangatan dan doa. Kehangatan itu juga perlu dipelihara. Mulai doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, cerita, evaluasi bersama. Dan juga lengkap dengan kesadaran bahwa Tuhan Kristus pun tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Inilah mengapa seringkali kita diingatkan. Satu kebiasaan yang ya kami dalam Karmel juga hidupi itu. Ada 3 meja utama yang wajib untuk kami ada bersama. 3 tables. Yang kami singkat 3M. M pertama itu Mas. Misa. Meja altar. Jadi seputar meja altar wajib ada bersama. Misa harian. Ibadat bersama. Lalu juga meditasi bersama. Meja yang kedua itulah. M kedua adalah meals. Meja makan. Jadi kalau Romo atau Frater tidak hadir itu biasa ditanya, oh di mana Romo, ada kegiatan apa? Kalau tidak beritahu anggota komunitas. Jadi selalu hadir bersama di meja makan. M ketiga apa? Meeting, meja pertemuan, meja rekreasi, meja evaluasi. Jadi ini yang menentukan juga bahwa ternyata hidup berkomunitas juga perlu dievaluasi. Tidak sekedar, mungkin jauh lebih mudah untuk kita duduk makan bersama, tapi mungkin butuh usaha lebih untuk kita duduk dan evaluasi. Dan ini juga bisa menjadi 3 meja yang keluarga-keluarga bisa praktikkan. Meja altar, doa bersama dalam keluarga, makan bersama, dan juga rekreasi dan evaluasi, pertemuan keluarga. Jadi kata pertemuan, kata evaluasi ini, kita jangan pikir ini hanya milik instansi, lembaga-lembaga formal. Tapi ini juga menjadi satu daya perekat dalam keluarga. Mengapa relasi itu seperti suam-suam kuku ya begitu-begitu saja? Karena kita jarang mungkin saling evaluasi, saling memberi waktu untuk ada bersama dan melihat apa yang perlu diapresiasi dalam hidup bersama di keluarga, mana hal yang perlu diperbaiki. Kalau 3M ini bisa kita juga terapkan dalam keluarga-keluarga, maka hukum dasar persahabatan yang keempat ini, kehadiran akan semakin mudah untuk kita praktekkan. Dan hukum dasar yang berikut adalah tentang yang paling tinggi sekaligus yang paling sulit adalah conformity of wills. Penyesuaian kehendak antara 2 orang dalam bahasa Santo Teresa. Percakapan akrab antara 2 orang yang kita tahu mencintai kita. Jadi hukum persahabatan yang ini yang menjadi juga level tertinggi dalam relasi. Jadi agar cinta kita itu lestari dan persahabatan kita itu sungguh-sungguh bertahan, kehendak kedua sahabat itu yang harus sesuai. Dan penyesuaian kehendak dari pengalaman, saya kira Bapak Ibu juga sudah jauh lebih lama mengalami ini menjadi fase tersulit. Dalam perkawinan, dalam komunitas, dalam hidup bersama, menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak yang lain itu selalu butuh perjuangan.
Tidak akan terjadi sebuah persahabatan sejati jika tidak ada komunikasi dan keharmonisan antara dua pribadi. Jadi keharmonisan ini ya ungkapan lain untuk menggambarkan hidup yang selaras, kehendaknya selaras. Selaras bukan berarti seragam, tidak harus sama. Kita tidak hanya memilih orang-orang yang memang persis punya kepribadian sama dengan saya. Ya artinya tidak. Tetapi bagaimana kita berdamai dengan situasi-situasi yang berbeda itu, menyesuaikan yang beda itu, dan bisa memaklumi yang beda itu, disitulah kualitas dasar hukum persahabatan yang kita bisa capai. Jadi, saling menyesuaikan kehendak juga dalam kehidupan rohani menjadi hal yang paling sulit. Memahami kehendak Tuhan itu dengan cara-cara kita itu tidak selalu mudah. Yang mudah untuk kita katakan, iya terjadilah padaku menurut kehendakku. Kata-kata Santa Maria. Tetapi dalam prakteknya, seringkali butuh usaha lebih. Tetapi perjuangan semacam ini harus kita lalui. Dan bagaimanapun, hal yang paling besar tentang hidup kita, Tuhan yang pegang kendali. Bukan kita yang pegang kendali, tapi Tuhan. Maka biarkan Tuhan yang pegang tangan kita. Karena dia tidak akan melepaskan kita pada saat situasi paling sulit. Sementara kalau kita saja yang pegang tangan Tuhan, kita bisa kehilangan genggaman itu pada saat situasi buat kita goyah, buat kita khawatir, buat kita cemas. Kita harus membuktikan dengan perbuatan bahwa kita dapat menyesuaikan kehendak kita dengan Tuhan. Dan penyesuaian kehendak itu hanya bisa diukur, bisa dinilai dari bagaimana kita hidup setiap hari bersama dalam relasi perkawinan, relasi dalam komunitas, dan relasi juga dalam lingkungan kerja masyarakat. Hal-hal ini juga yang menjadi perjuangan. Lalu apa yang Santa Teresa katakan secara konkret kaitan dengan hukum persahabatan ini, menyesuaikan kehendak ini. Belajar berkata, Tuhan jadilah kehendak. Ini bukan hal yang mudah, tetapi belajar untuk pasrah. Kita tidak selalu menjadi sutradara. Kita tidak selalu menjadi pemeran utama. Kita tidak selalu menjadi penentu. Banyak kali kita juga harus siap untuk dituntut. Kita juga harus siap berdamai dan pengalaman-pengalaman yang kadang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Maka anjuran yang sangat konkret. Ya. Belajarlah untuk berkata, Tuhan jadilah kehendakku. Belajar untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita perbaiki dengan ringan. Mungkin engkau ingin saya belajar sesuatu dari pengalaman ini. Jadilah kehendak. Juga berusaha untuk menemukan kesatuan dalam perbedaan. Bahwa tentu saja kita ketika dihubungkan dengan orang-orang lain itu setiap pribadi membawa juga kelemahan-kelemahan pribadi. Sekalipun kita juga dihubungkan dalam komunitas ini, misalnya berdoa bersama dengan motivasi dan niat baik yang sama, tapi karena setiap kita juga melekat dengan hal-hal yang sangat personal, itu juga yang menjadi kadang-kadang alasan-alasan yang tersamar yang membuat hidup bersama itu juga rentan terhadap konflik. Tapi meskipun kita tahu bahwa setiap perjumpaan juga akan kita juga siap untuk menerima perbedaan itu, kita juga harus selalu melihat bahwa Tuhan sejak awal memang memaksudkan perbedaan ada dalam hidup bersama. Supaya kita juga diberi ruang untuk bertumbuh. Jadi juga dalam hidup bersama jangan berusaha selalu mencari siapa yang benar. Tapi berusaha melihat apa yang bisa saya lakukan untuk membawa kedamaian. Nah, jadi ini semacam panggilan kita juga seperti Injil hari ini ya. Semua orang itu mencintai kedamaian. Tetapi tidak semua orang bersedia menjadi pembawa damai. Semua orang hampir pasti cinta damai. Tapi belum semua orang bersedia menjadi pembawa damai. Maka kita juga bisa mengambil bagian dalam misi yang sulit itu. Untuk menjadi pembawa damai. Dengan apa? Dengan juga berusaha
tidak selalu mencari pembenaran, tapi melihat apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan situasi. Berusaha untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan adalah puncak cinta sejati. Jadi level tertinggi dari hukum persahabatan itu, ketika kita tidak lagi terganggu dengan perbedaan-perbedaan yang kita tidak bisa ubah. Ketika kita bisa menerima bahkan hal yang dulu paling ingin kita tolak. Kalau kita sudah sampai pada tahap itu, berarti level persahabatan atau level relasi kita dengan sesama itu memang sudah pada level yang dewasa. Nah, jadi berusaha untuk melihat bukan hanya perbedaan, tapi apa yang bisa membuat kita saling melengkapi, apa yang kurang dari saya dilengkapi oleh pasangan, oleh keluarga yang lain. Begitu juga apa yang kurang dari mereka, juga saya lengkapi dengan apa yang saya punya. Jadi kebaikan yang kita punyai tidak saja dimaksudkan untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Sama halnya kebaikan yang mereka terima, yang mereka miliki juga, selalu juga sebagian maksudnya adalah untuk juga kebaikan kita. Maka kalau semakin banyak kebaikan yang kita persembahkan dalam hidup bersama, akan lebih besar lagi kebaikan dan buah yang dihasilkan. Ini 5 hukum dasar persahabatan yang membantu kita juga melihat dan memetakan dalam hidup bersama bagian mana yang biasanya saya masih sulit untuk lakukan. Tapi hampir pasti setiap kita melalui tahapan yang sama. Dimulai dengan perjumpaan, masuk pada pengenalan, proses mencintai, mulai hadir satu sama lain, kehadiran, dan sampai pada tahap penyesuaian kehendak ini. Nah, ini terakhir kita melihat secara konkret pesan Santa Teresa yang diakronimkan ya dalam kapan ini ya, cinta. C itu apa? Cakap. Kita perlu berbincang dalam hidup bersama. Jadi kalau kebersamaan itu tidak ada perbincangan, itu tanda bahwa sedang ada situasi yang perlu dibenahi. Seperti halnya Teresa katakan, doa adalah percakapan mesra dengan dia yang mencintai kita. Dengan dia yang kita tahu mencintai kita. Lalu I, ingat, mengenal. Mengenal Tuhan membuat kita bisa mengenal dia. Jadi percakapan, pengenalan, ya ingat. N itu apa? Nyatakan kasih. Saling mengasihi. Teresa selalu katakan, cinta perlu dibuktikan dalam perbuatan. Bukan hanya dengan kata-kata. Nyatakan. T itu apa? Temani. Ini adalah bentuk kehadiran sebagai sahabat. Teresa katakan, Kristus berjalan di tengah kita. Bahkan, Teresa juga secara jenaka katakan, Yesus juga hadir di antara panci-panci dapur. Jadi dalam banyak pengalaman hidup kita, Tuhan tidak pernah absen. Pada pengalaman yang kita merasa yakin bahwa saya bisa bersembunyi dari dia, tidak. Kita keliru besar. Maka temani dalam kehadiran. Seperti Allah yang selalu hadir, kita pun diundang untuk berjalan bersama yang lain. Temani. Andalkan Tuhan. Inilah penyesuaian kehendak. Itulah ketika kita sampai pada fase pasrah dan mengandalkan Tuhan. Saya sudah berusaha, sudah berjuang untuk membangun hubungan yang baik dalam keluarga, untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk orang lain, untuk sesama. Selanjutnya engkau yang lengkap. Andalkan Tuhan. Beri ruang untuk Tuhan juga bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa akhirnya kehilangan banyak energi tetangga, kehilangan banyak harapan, sampai putus asa, kecewa. Karena kita terlalu merasa bahwa semua hal bisa kita kendalikan. Kita terlalu ingin berjuang untuk menjadi hero, menjadi pahlawan untuk semua orang. Kita lupa bahwa izinkan Tuhan juga berkarya. Jangan intervensi. Kita sudah percayakan Tuhan, tapi kita ingin ikut campur untuk apa yang ingin Tuhan kerjakan. Jadi ada bagian menjadi tanggung kita, selebihnya berikan Tuhan kesempatan untuk berkarya lebih. Maka konkretnya dari 5 hukum persahabatan ini, kita juga bisa belajar juga 5 pesan konkret dari Santa Teresa dalam hidup kita, dalam hidup bersama. Jadi intinya adalah pesan cinta. Cakap, ingat, nyatakan, temani,
dan andalkan. Kalau itu bisa kita lalui, kasih Tuhan yang mengajarkan Santa Teresa, yang juga sudah menuntun Santa Teresa pada kekudusan itu, juga akan bisa menuntun kita dalam keluarga. Biarlah hanya Tuhan saja cukup bagimu, karena di mana ada kasih sejati, disitulah Tuhan tinggal. Jadi ini pesan yang bisa kita juga jadikan pedoman dalam hidup bersama, bahwa tidak cukup mengatakan I love you, tapi juga penting untuk menemukan jalan. How do I love? Bagaimana kita mencintai? Santa Teresa memberi kita panduan melalui 5 hukum persahabatan ini. Mari kita juga menimba dan mempraktekannya, karena ini juga menjadi gambaran dari tahap-tahap hubungan kita dengan Tuhan. Ini saja yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke Bu Yulce. Terima kasih.